down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bab 9, yaitu managing file ya teman-teman. Nah, langsung saja pada pembahasan yang akan kita bahas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pembahasan yang akan kita bahas itu ada 10 ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu struktur direktori pada Linux. Nah, jadi di sini ada gambar struktur direktori pada Linux ya teman-teman. Saya akan menjelaskan. Nah, jadi yang ada di atas ini itu slice atau root ya teman-teman. Nah, jadi root itu adalah hak akses yang paling tinggi dan bisa menampung apa saja yang ada pada direktori. Nah, lalu di sini ada kita itu akan membahas lebih ke home dan USR ya teman-teman. Nah, jadi USR itu direktori yang digunakan untuk menyimpan aplikasi. Jadi di Windows itu bisa sama dengan program file. Nah, kita bisa lihat di file explorer kita ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita pilih program C ini ya teman-teman. Lalu ini program file. Nah, jadi di sini tuh seperti itu ya teman-teman, USR. Nah, lalu yang kedua ada directory home. Nah, directory home ini yang ada pada setiap user yang ada di Linux ya teman-teman. Lalu ada etc, tapi di sini tidak ada etc ya teman-teman. Jadi etc itu berfungsi untuk menyimpan konfigurasi pada Linux. Nah, jadi di sini kita akan masuk ke VirtualBox ya teman-teman. Kita masuk ke VirtualBox, lalu kita masuk ke Debian-nya. Nah, setelah kalian masuk, kalian cari saja file. Ini ya teman-teman, kalian klik. Di sini kalian secara otomatis berada pada direktori. Nah, pada direktori ini juga terdapat direktori lain seperti desktop, dokumen, download, dan lain-lain ya teman-teman. Untuk melihat user pada direktori home, kita masuk ke direktori root terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, berhubung di sini tidak ada other location, saya menggunakan cara lain. Kalian bisa pencet klik ini titik 3, lalu properties. Nah, di sini kalian pencet yang ikon folder ini ya teman-teman. Nah, lalu di sini kalian bisa pencet, kalian klik Debian, GNU atau Linux. Nah, lalu klik home, double klik ya teman-teman. Nah, untuk mengecek parent directory, kalian klik ini titik 3, kalian pilih properties. Nah, di sini masih slice ya teman-teman, kita pilih ini lagi, folder ini, lalu home, lalu kalian klik ini Dinda Rahmanur ya, punya saya teman-teman. Nah, jadi di sini direktori kalian home ya teman-teman. Nah, untuk materi yang pertama sudah selesai, kita lanjut ke materi yang kedua. Nah, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu navigasi pad ya teman-teman. Nah, jadi navigasi pad ini mempelajari mengenai basic command atau perintah-perintah dasar yang digunakan di Linux. Nah, jadi ini merupakan perintah dasar yang kita gunakan pada CLI. Nah,
karena kita akan mengkonfigurasi lab dengan CLI ya teman-teman. Nah, untuk materi yang kedua, saya sudah masuk ke Debian-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memasukkan perintah cd. Nah, di perintah cd ini untuk mengganti direktori ya teman-teman. Lalu ada pwd. Nah, untuk perintah pwd ini untuk melihat direktori saat ini. Nah, lalu yang terakhir ada perintah ls. Nah, perintah ls ini untuk melihat file apa saja yang ada pada setiap direktori ya teman-teman. Ini saya akan masuk ke root ya teman-teman. Saya akan memasukkan perintah show, lalu enter, lalu passwordnya tuh yang root ya teman-teman, enter. Nah, lalu saya akan masuk ke root. Saya akan masuk ke folder root ya teman-teman. Ini ya teman-teman. Nah, di sini juga masukkan password root kalian. Nah, di sini foldernya kosong ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memasukkan perintah cd spasi slice root, lalu enter. Lalu saya akan masukkan perintah ls, enter. Nah, di sini tidak menampilkan output apapun ya teman-teman, karena pada file ini karena pada filenya sendiri tidak memiliki file, jadi terminal pun tidak menampilkan output apapun. Nah, di sini kita akan masukkan cd, lalu spasi slice home, lalu enter. Di sini saya akan memasukkan perintah ls. Nah, di sini muncul folder dengan user Dinda Rahmanur ya teman-teman. Lalu saya akan memastikannya kita bisa ke home. Kita bisa ke home. Setelah kita masuk ke home, di sini terdapat folder saya teman-teman. Ini Dinda Rahmanur. Kita ketik perintah cd spasi slice, enter. Di sini saya akan melihat file apa saja yang ada pada root ya teman-teman. Kita ketikkan perintah ls, lalu enter. Nah, di sini banyak sekali ya teman-teman. Nah, di sini juga terdapat banyak sekali ya teman-teman direktori-direktori lain seperti bin, bot, dev, dan etc, dan lain-lainnya teman-teman. Di sini caranya supaya agar kalian masuk ke direktori lain dengan cara seperti ini teman-teman. Kita masuk lagi ke sini, lalu kalian masukkan perintah cd. Nah, di sini saya akan masuk ke direktori run ya teman-teman. Ini spasi lalu slice, lalu kalian ketik run. Nah, lalu enter. Nah, di sini kita masuk ke directory run. Nah, ini ya teman-teman directory run. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu absolute path versus relative path ya teman-teman. Nah, jadi di sini absolute path itu merupakan perintah yang memasukkan nama directory dengan mengawalinya menggunakan slice. Lalu untuk relatif tidak diawali dengan slice ya teman-teman. Sebagaimana di sini contohnya, misal saya di directory home akan pergi ke directory bin atau lib. Saya harus memberikan perintah menggunakan tanda root ya teman-teman pada awalnya. Jadi slice lalu bin ya teman-teman, karena bin dan lib ini terhalang oleh
USR kita. Membutuhkan command root untuk memasuki bin jika saya sudah berada di direktori USR itu ingin masuk ke bin atau lib. Saya tidak perlu mengawali dengan standar root ya teman-teman, atau slash ini. Nah, jika dari home akan ke bin atau lib, saya harus menggunakan absolute. Nah, jika dari USR saya menggunakan relatif ya teman-teman. Nah, kita langsung saja praktekkan ya teman-teman. Di sini kita sudah diarahkan ke home ya teman-teman. Jika kita membuka file itu otomatis langsung diarahkan ke home ya teman-teman. Nah, lalu di terminal kalian ketikkan ls ya teman-teman, lalu enter. Nah, jadi di directory home ini terdapat banyak sekali directory seperti desktop, dokumen, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, masuk ke directory root dengan cara seperti tadi ya teman-teman. Kalian klik titik 3 lalu properties. Nah, lalu ini icon folder. Nah, lalu Debian, GNU atau Linux. Nah, di sini kalian sudah masuk ke directory root ya teman-teman. Nah, lalu untuk di terminalnya saya akan memasukkan perintah sudo enter. Nah, lalu cd spasi slice enter. Nah, di sini kita masuk ke folder etc terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, klik double klik ya teman-teman. Nah, setelah masuk ke folder etc, kalian bisa masuk ke folder direktori ya teman-teman, direktori apache 2 ini ya teman-teman, apache 2 seperti tadi, double klik. Nah, setelah itu di terminal kalian ketik cd spasi slice tc slice apache 2 lalu enter. Nah, di sini kalian juga ketikkan perintah pwd lalu enter. Nah, di sini saya akan masuk ke apache menggunakan relatif ya teman-teman, yaitu cd spasi slice lalu enter. Nah, lalu cd apache 2 ya teman-teman, lalu enter. Nah, di sini menampilkan output ini ya teman-teman, no such file or directory. Nah, bisa disimpulkan jika kalian ingin masuk ke apache 2 dengan menggunakan relative path, maka kalian harus masuk terlebih dahulu ke tadi ya teman-teman, etc. Nah, langsung saja saya ketikkan cd etc lalu enter. Lalu di sini saya akan masukkan cd apache 2 lalu enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke etc apache ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi yang keempat, yaitu spesial karakter ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke Debian-nya ya teman-teman. Lalu pada Debian kalian cari saja terminal. Kalian masuk pada terminal ya teman-teman. Lalu langsung saja. Di sini kan ada tanda melengkung seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi tanda melengkung ini menandakan bahwa kita sedang berada pada home directory. Nah, untuk mengeceknya kita bisa masukkan perintah pwd lalu enter. Nah, bisa dilihat saya berada di direktori home / Dinda Rahmanur ya teman-teman. Lalu di sini saya akan ketikkan su lalu enter. Nah, di sini masukkan password ya teman-teman, password kalian. Nah, maka saya ke direktori root ya teman-teman. Di sini tidak ada lambang
di sini tidak ada lambang maupun seperti tadi ya teman-teman, karena kita ada pada directory root, bukan di directory Dinda Rahmanur ya, lagi ya teman-teman. Nah, lalu home directory itu ada pada directory root. Nah, di sini kita bisa ketikkan cd spasi slice root lalu enter ya teman-teman. Nah, di sini sudah muncul ini teman-teman tanda bergelombangnya ya teman-teman. Lalu directory, maka saya sudah ada pada sini directory root. Untuk mengeceknya dengan pwd lalu enter. Nah, lalu di sini sudah terlihat bahwa saya sudah ada pada home directory ya teman-teman. Di sini sudah ada pada home directory. Nah, untuk selanjutnya saya akan exit terlebih dahulu agar lebih mudah. Nah, di sini kan ada lambang seperti dolar ya teman-teman, ini seperti dolar. Nah, jadi lambang itu melambangkan kita berada pada hak user. Jadi jika lambangnya masih ada, kita tidak bisa mendapatkan hak akses sepenuhnya. Nah, lalu juga ada lambang pagar dari root ya teman-teman. Jadi lambang pagar itu dari root ya teman-teman. Jadi di sini kita akan ketikkan lalu enter passwordnya teman-teman, lalu enter. Nah, di sini kita akan masukkan perintah cd spasi slice ya teman-teman, lalu enter. Nah, di sini sudah berada pada root dan sudah mendapatkan hak akses penuh ya teman-teman. Kemudian ada titik ya teman-teman. Jadi titik itu menandakan directory ya teman-teman. Nah, jika saya ketikkan ls lalu enter. Nah, berarti saya akan melihatkan file pada directory sekarang ya teman-teman. Nah, di sini sudah masuk pada root ya teman-teman. Lalu saya akan masukkan perintah ls lalu enter. Nah, di sini. Nah, lalu saya akan ketikkan perintah cd etc lalu enter. Nah, jadi titik 2 ini merupakan parent directory atau directory sebelumnya ya teman-teman. Jadi directory sebelumnya itu adalah root ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan mengetikkan ls. Nah, jadi di sini terlihat directory ini ya teman-teman, ini Apache 2. Maaf teman-teman. Ini ya teman-teman, ini Apache 2. Nah, lalu di sini saya akan ketikkan perintah cd Apache 2 ya teman-teman, lalu enter. Kita ketikkan perintah pwd lalu enter. Lalu kita sudah masuk ke directory Apache 2 ya teman-teman. Nah, parentnya itu apa sih teman-teman? Parent directory-nya. Nah, jadi parent directory-nya itu adalah ini ya teman-teman, etc. Lalu di sini saya akan ketikkan perintah cd. Ini ya teman-teman, parent directory-nya adalah etc ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu membuat file dengan touch ya teman-teman. Lalu langkah awal kita masukkan perintah pwd lalu enter. Nah, kita sudah memasuki directory home / Dinda Rahmanur ya teman-teman. Nah, lalu saya akan masukkan perintah ls lalu enter. Ini saya belum membuat
file apapun ya di home directory saya. Nah, jadi di sini kita akan membuat file ya teman-teman. Caranya dengan kalian ketikkan perintah touch, lalu spasi, lalu file titik txt ya teman-teman. Nah, di sini itu kalian bebas mau atau touch titik txt atau apa ya teman-teman. Nah, saya ketikannya touch file titik txt ya teman-teman. Nah, lalu enter. Nah, di sini kosong ya teman-teman. Untuk memastikan apakah kita file tadi yang kita buat itu sudah apa belum, kita akan pastikan dengan mengetikkan perintah ls ya teman-teman, lalu enter. Di sini sudah ada tulisan file txt ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa cek ke file ya teman-teman. Nah, jadi ini sudah ada ya teman-teman file txt. Nah, lalu selanjutnya saya akan membuat file tanpa masuk ke directory ya teman-teman. Jadi di sini kita akan menggunakan absolute path ya teman-teman. Nah, di sini kita kembali ke terminal. Maaf ada kesalahan, kita ulangi lagi ya teman-teman, yaitu touch, ini spasi ya teman-teman, tadi saya tidak dikasih spasi, lalu slice dokumen, lalu slice spasi lagi abc titik txt ya teman-teman, lalu enter. Nah, lalu di sini kita coba akan mengeceknya ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Ini adalah dokumen abc.txt ya teman-teman. Nah, lalu kita akan mengeceknya pada ini, kita akan ketikkan perintah ls, lalu enter. Nah, di sini ya teman-teman, abc.txt dan file txt ya teman-teman, ini sudah berhasil. Sudah ada pada directory ya teman-teman. Lalu saya akan menghapus file tadi ya teman-teman. Nah, dengan cara klik titik 3, lalu ini ya teman-teman, move to. Nah, lalu pada terminal kita coba cek ya teman-teman, cara mengetikkan perintah ls spasi dokumen slice ya teman-teman, lalu enter. Nah, di sini sudah tidak ada file tadi ya teman-teman, karena sudah kita hapus. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu perintah cp ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menyalinya ya teman-teman. Kita akan memindahkannya. Pertama kalian klik kanan, lalu copy. Nah, lalu di sini kalian klik kanan lagi. Di sini kalian klik kanan lagi, lalu paste ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya lakukan langkah seperti tadi ya teman-teman. Oke, untuk langkah selanjutnya itu saya akan coba menyalin lewat terminal ya teman-teman. Cp, lalu dokumen silahkan menyalanya yang ini 33 txt 33. Saya akan menaruhnya di home, lalu slice, lalu nama server saya.
slice. Nah setelah itu kalian copy yang akan kalian pindah, cp. Nah setelah itu kalian ketik file yang akan kalian pindah, cp dokumen filenya ya teman-teman, halo1.txt, halo2.txt, lalu yang terakhir tiga.txt. Di sini saya akan menaruhnya di desktop. Lalu slice, lalu enter. Nah, kita akan mengeceknya teman-teman. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, halo1, halo2, dan file 33 teman-teman. Nah, lalu ada cara lain, tapi saya akan menggunakan cara ini saja teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu perintah mv dan rm ya teman-teman. Nah, oke langsung saja teman-teman. Di sini saya akan ketikkan mv, lalu spasi, lalu file saya halo1.txt, lalu spasi replace.txt, lalu enter. Nah lalu saya akan mengetikkan perintah ls, lalu enter. Nah untuk selanjutnya saya akan mengetikkan perintah mv dokumen lalu slice halo2 ya teman-teman, lalu .txt, lalu slice, lalu home, lalu slice, lalu directory saya nah lalu slice ya teman-teman, lalu enter. Nah selanjutnya di sini saya akan mengetikkan perintah lagi, mv documents slice halo2.txt, lalu spasi slice home, lalu nama cerita saya, lalu slice. Setelah itu enter. Lalu saya akan ketikkan perintah ls, lalu enter. Nah lalu di sini saya akan menghapusnya ya teman-teman, yaitu dengan rm replace, lalu .txt, lalu enter, lalu ls, lalu enter.
Lalu di sini saya akan ketikkan lagi RM halo bintang, lalu bintang dot txt ya teman-teman, lalu enter. Nah lalu ls, lalu enter. Nah file saya rmdir ya teman-teman, rmdir din 1, lalu enter. Nah jadi di sini tuh satu-satu ya teman-teman. Nah lalu saya akan rmdir din 1/din 2/din 3, setelah itu enter. Nah sudah selesai ya teman-teman. Nah sekian bab 9 dari saya. Mohon maaf jika ada kendala atau tutur kata bicara saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.